Allah yang mengurusnya semua. Allah yang menjadikan itu semua berjalan dengan kehendaknya. Termasuk Anda kesini juga teman-teman sekalian, bukan karena kita punya kaki, bukan kita punya mata, atau bukan karena kita punya kendaraan, tapi karena Allah yang berkehendak kita hadir ke tempat ini. Semakin kita melihat dan merasakan begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita, semakin kita merasakan bahwa subhanallah, begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang subhanallah luar biasa besar faedahnya bagi kita semua. Kalau kita mau menyadari kalimat tersebut Bapak sekalian, maka saya yakin kita akan mulai atau males atau bahkan gak mau mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang dengannya hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir kembali di muka bumi ini, untuk merasakan betapa nikmatnya kehidupan kita. Meski sebenarnya kehidupan seseorang mukmin itu Bapak sekalian bukan karena apa atau materi yang didapatkan, tapi kebahagiaan kita tidak lain tidak bukan berasal dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan sekarang Bapak sekalian tidak lepas ya, atau mungkin itu semua karena Allah semata. Bayangkan dari sperma yang hina, kemudian ketemu dengan sel telur. Di situ Allah ciptakan, Allah jadikan di situ mata, telinga, kaki, rambut, kepala, semuanya. Kalau kita melihat dan mentadaburi ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita, maka semakin kita merasa bahwa memang kita tidak kuasa sama sekali. Paru-paru Anda sekarang mengembang, mengempis tanpa kita perintahkan. Jantung kita juga berdetak, bernyut tanpa kita perintahkan. Aliran darah kita saat ini pun juga berjalan mengalir tanpa kita perintahkan. Mata Anda yang melihat saya sekarang dan saya melihat Anda juga berkedip tanpa kita perintahkan. Allah yang mengurusnya semua. Allah yang menjadikan itu semua berjalan dengan kehendaknya. Termasuk Anda kesini juga teman-teman sekalian, bukan karena kita punya kaki, bukan kita punya mata, atau bukan karena kita punya kendaraan, tapi karena Allah yang berkehendak kita hadir ke tempat ini. Semakin kita melihat dan merasakan begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita, semakin kita merasakan bahwa subhanallah, begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang subhanallah luar biasa besar faedahnya bagi kita semua. Kalau kita mau menyadari kalimat tersebut Bapak sekalian, maka saya yakin kita akan mulai atau males atau bahkan gak mau mengeluh. Ada sebuah kisah yang mungkin saya harus kisahkan, mudah-mudahan jadi ibrah dan sudah mendengarnya mudah-mudahan juga semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah riwayat, ada seorang musafir yang melewati sebuah padang pasir ya. Kemudian musafir ini sedang kehabisan bekalnya, lalu dia melewati atau menjumpai sebuah kemah di sebuah padang pasir. Rencananya dia ingin meminta bekal kepada orang yang tinggal di kemah tersebut, tapi akhirnya kejadiannya justru malah berubah. Setelah selesai dia mengucapkan salam kepada orang yang ada dalam kemah tersebut, masuklah dia ke dalam. Dipersilakan masuk, dan saat itulah dia melihat sebuah pemandangan yang menyedihkan. Tapi yang menariknya adalah orang yang ada dalam tenda tersebut mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Kata dia, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada saya hari ini, kata dia. Bapak sekalian, yang ada di tenda itulah seorang yang sudah tua ya, seorang yang tergeletak di padang pasir ya, kemudian dia nggak punya mata, tangannya buntung, kakinya buntung ya, di padang pasir Bapak sekalian. Tapi dia bisa mengucapkan kalimat yang membuat si musafir tadi bertanya-tanya, ini apa yang dia mau syukurin gitu kan. Mata nggak ada, tangan nggak ada, kaki nggak ada. Akhirnya si musafir tadi bertanya kepada si orang tua tersebut, wahai orang tua, dia bilang, apa yang kau syukuri dengan ini? Maksudnya kalimat atau kata alhamdulillah itu apa gitu kan maknanya buat Anda? Yang menariknya ternyata subhanallah, orang tua tadi mengatakan, diamlah kau wahai anak muda, dia bilang, saya bisa mengucapkan alhamdulillah saja sudah merupakan nikmat dari Allah, kata orang tua tadi ya. Dan singkat ceritanya Bapak sekalian,
orang tua tadi meminta bantuan kepada si musafir tadi. Dia katakan, bolehkah engkau membantu saya? Dia bilang. Ya, silakan, kata anak muda tadi. Aku hidup bersama anak saya di sini, dia bilang. Selama 3 hari ini ya, aku tidak menemukan dia. Tolong kau cari di depan, di luar sana. Kalau anda melihat ada manusia di sana, itu pasti anakku, kata dia. Itu pasti anakku, kata si orang tua tadi. Lalu Bapak sekalian, pergilah si musafir tadi keluar, dan waktu mereka keluar atau dia keluar tuh ketemulah dengan manusia. Tapi menariknya dan menyedihkannya, ternyata manusia tadi sedang dimakan singa. Jadi anaknya si bapak tua tadi, ya kemungkinan besar kata dia kan sesuai dengan arahan dia, itu anaknya itu lagi dimakan singa, ya, dimangsa oleh singa. Pulanglah dia ke tenda tadi, sampaikanlah kisah tadi kepada, atau kejadian tadi kepada si orang tua tersebut. Lalu sebelum menceritakan itu, dia bertanya kepada orang tua tadi, wahai orang tua, dia bilang, pernahkah atau tahukah engkau kisah tentang Ayub alaihissalam, kata dia. Kata orang tua dia, tentu saja saya tahu, dia bilang. Ayub seorang yang luar biasa, 20 tahun sekalian. Nabi Ayub itu kan diberikan ujian, ya. Anak mati, usaha habis, ya. Badannya penuh dengan penyakit, ya, selama 20 tahun. Ya, Ayub orang yang luar biasa, kata orang tua tadi. Dan akhirnya si bapak itu, si musafir tadi, menyampaikan kepada si orang tua tersebut. Dia mengatakan bahwa ya benar, dia bilang. Dan saya ingin anda menjadi bagian tak terpisahkan atau mungkin bagian kecil dari kisah perjalanan Ayub alaihissalam. Apa maksudmu, kata si orang tua tersebut. Lalu akhirnya Bapak sekalian, dia mengatakan ceritalah dia tentang bahwa anaknya sudah mati dimangsang singa seperti itu. Sehingga ceritanya akhirnya si orang tua tadi mengucapkan sebuah kalimat yang dikatakan baiklah, katanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan kalimat itu, matilah dia, si orang tua tadi. Ya, ternyata tak lama kemudian ada orang lagi datang, dan ternyata barulah tahu si musafir tadi bahwa si orang tua tersebut adalah sahabat terakhirnya Nabi SAW. Yang sahabat itu adalah orang yang mengimani Nabi, hidup bersama Nabi, dan pernah bertemu Nabi, itu sahabat. Jadi ada beberapa orang yang mereka mengimani Nabi tapi nggak ketemu Nabi, itu bukan sahabat, tapi ulama mengkategorikan tabiin, ya, seperti itu. Nah, sedikit cerita sekalian tentang kisah tadi, mudah-mudahan memberikan semangat untuk kita semua untuk jangan banyak mengeluh dalam hidup gitu, ya. Jangan banyak mengeluh dalam hidup. Karena Nabi kita SAW menjelaskan kepada kita sekalian, apa yang kita dapatkan saat ini juga tidak lepas dari perjuangan beliau, ya. Pastinya ini perjuangan beliau. Kita bisa mengenal iman Islam kayak begini, mengenal ukhuwah kayak begini juga karena Rasulullah, ya. Maka Nabi mengatakan, ya, pilihan hidup kita itu cuma 2 gitu loh. Ya, kalau nggak sabar, syukur. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat ujian, sabar. Gitu kan? Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau subhanallah sakit, ya, tidak pernah kita temukan riwayat bahwa Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, nggak ada. Tapi yang menariknya, Nabi Ayub membuat kalimat yang indah sekali. Nabi Ayub mengucapkan kalimat yang penuh dengan manja yang luar biasa. Kalimat itu bunyinya, Rabbi anni masaniyad duru anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau Tuhan, ya, Rob, ya, yang dengannya Engkau memberikan, ya, penyakit ini kepada aku. Jadi cuman ngasih tahu sama Allah bahwa dia kena penyakit gitu kan. Padahal Allah jauh lebih tahu kan bahwa memang penyakitnya Nabi Ayub memang Allah yang kasih gitu loh, sebagai bentuk ujian dari Allah SWT. Ya, anta arhamur rahimin. Ya, Nabi Ayub menguji Allah, dan selama 18 tahun Bapak sekalian, Nabi Ayub itu nggak pernah minta doa, ya. Bapak Ibu tahu kalau kita bicara Nabi Ayub tadi Bapak sekalian, ya, itu kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nabi Ayub itu ujiannya tuh memang luar biasa, ya. Kenapa Nabi Ayub diceritakan nanti ada hubungan sama kita nanti, ya. Karena Nabi Ayub itu hari pertamanya dapat penyakit, hari kedua anaknya mati 12, hari ketiganya dia punya hasil apa, harta itu habis semua. Dan sembuhnya Nabi Ayub itu gampangnya luar biasa. Ketika Nabi Ayub, ya, mengatakan, menyampaikan sama Allah kalimat tadi, dan akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk apa? Untuk minum atau mandi dari air, dari sumber mata air yang ada di bawah tempat tidurnya. Ya, lalu akhirnya subhanallah dengan kuasa Allah penyakitnya sembuh, ya. Dan kemudian Nabi Ayub berhubungan suami istri dengan istrinya,
dan setiap tahun beliau menghasilkan atau mendapatkan anak 2. Jadi setelah penyakit tersebut justru anaknya Nabi Ayub 24. Ya, kata kunci sabar, gitu kan. Lalu akhirnya para orang-orang kampungnya itu sekalian membawa hasil alam mereka kepada Nabi Ayub, dan kekayaan Nabi Ayub setelah sakit itu justru malah bertambah beberapa kali lipat, gitu kan. Kata kunci sabar. Jadi kalau saya sering mendapatkan orang yang bertanya, dokter apa obat yang bisa cepat, apa obat yang bisa segera, kalimat itu sudah menunjukkan ketidaksabarannya, itulah maksudnya. Jadi kita ini Bu sekalian, penyakit yang kita dapatkan ya atau mungkin diderita oleh seseorang itu tidak lain tidak bukan karena ulahnya kita aja dan maunya cepat, gitu ya.